Kamu jago desain, apakah itu cukup? Belum tentu. Selain jago desain, kita harus jago dalam hal ini guys. Yang pertama, kreativitas. Iya, kita harus kreatif. Apa gunanya kita paham tools di Photoshop, lancar ngedit di Adobe Premiere? Bukannya nggak guna sih guys, cuman kreativitas itu membuat kita menjadi murni. Atau kita memiliki branding pada diri kita sendiri. Jadi dengan adanya kreativitas dari kepala kita sendiri, itulah yang membuat diri kita mempunyai ciri khas kita sendiri. Jadi daripada kita plagiat punya orang lain, lebih baik kita membuat hal yang baru atau kita berkreativitas. Cara gua. Kalau cara gua sih paling gua perbanyak lihat referensi. Bisa dari Pinterest, dari Behance, dan dari Instagram juga bisa. Kayak yang ada di akun ini nih yang di depan muka gua. Iya si If Design ini. Nih gua kasih lihat nih. Nah, setelah kita melihat banyak referensi dari beberapa platform yang gue sebutkan tadi, langkah selanjutnya adalah jangan diikutin 100%, namun diikutin 20%. Lalu kemana 80%-nya? 80%-nya kita gunakan untuk memodifikasi dan mengimprovisasi. Aduh, bingung banget gue harus ngedesain kayak gimana ini. Wih, bagus nih. Ikutin aja sama persis ya, daripada ribet-ribet gue mikir lagi ya. Aduh, harus desain kayak gimana ini ya? Bingung juga gue ya. Apa gue bikin begini aja ya? Tapi harus gue improvisasi sih. Kalau enggak gue kena plagiat ntar ya. Kedua, manajemen waktu. Manajemen waktu atau mengatur waktu. Ini yang lagi gue pelajarin juga guys. Kenapa ini adalah hal yang harus kita bisa guys? Karena tanpa kita bisa mengatur waktu, kita akan kewalahan guys. Kalau kita nggak bisa manage waktu dan kita lagi banyak project dengan deadline yang sudah mepet, ya wassalam. Ya pastinya bakal kewalahan guys. Dan gitu pastinya nggak bakal bisa ngejar deadline juga guys. Terus kalau misalnya projectnya benar-benar deket dengan deadline gimana? Ya pastinya ya begadang. Sebenarnya bukan desainer doang guys yang membutuhkan manajemen waktu. Semua pekerjaan itu membutuhkan kayak tukang marketing, admin, accounting, dan lain sebagainya. Itu membutuhkan guys. Bahkan yang tidak memiliki pekerjaan pun membutuhkan yang namanya manajemen waktu. Cara gua. Kalau cara gua memanage waktu sih pastinya gua bakal ngutamain project yang lebih deket deadline gitu. Terus kalau misalnya ada 2 project yang deadline-nya deket, gimana bang? Kalau cara gue akan ngerjain satu project, dan ketika gue nge-stuck di satu project tersebut, gue akan beralih ke project yang lainnya, dan ketika gue nge-stuck di project yang lainnya itu, gue akan beralih lagi ke project yang tadi gue nge-stuck. Dan ketika gue nge-stuck lagi, gue beralih lagi ke project yang ini, dan gue pindah-pindah aja gitu guys. Jadi ketimbang gue diem pada satu project ini guys, lebih baik gue mengerjakan 2 project sekaligus, biar gak buang-buang waktu aja guys. Ya terus maju terus itu serang towernya cepetan woi. Ya apaan sih, gue kagak ngerti sama sekali dah. Ketiga, jago komunikasi. Desainer kan kerjanya di depan komputer dan laptop doang bang. Kok harus jago berkomunikasi bang? Ya tentu harus bro, khususnya bagi para freelance designer. Kita harus jago menyampaikan branding diri kita kepada klien. Itu dibutuhkan komunikasi yang baik agar tidak berbelit-belit ketika berkata-kata, dan pastinya agar memancing para perhatian klien agar tertarik pada branding diri kita. Dan satu lagi, kenapa kita harus jago dalam berkomunikasi? Pastinya untuk jago nego guys. Cara gua, lagi-lagi cara gua. Ya paling kalau cara gua itu ya banyak-banyak ngobrol aja gitu.
ngobrol sama siapapun, orang tua, temen, segala macem. Dan satu lagi, coba pahamin sifat-sifat para klien. Kenapa harus kita pahamin? Misalnya ada klien A, sifatnya seperti ini, dan ada klien B, sifatnya seperti ini. Nah, pahamin tuh, sifatnya si A seperti ini, sifatnya si B seperti ini, cara meresponnya si A begini, cara meresponnya si B begini. Nah, kalian pahamin cara responnya mereka. Buat apa? Yang pastinya untuk mempelajari karakter-karakter para klien. Jadi ketika kita menghadapi klien yang serupa seperti yang kita udah pernah layanin, kita udah tahu gimana cara meresponnya. Ya, jadi saya desainer berpengalaman, saya sekitar 3 tahunan saya udah pengalaman. Jadi kalau per projectnya 2 juta gimana kak? Apa? 500.000? Buset, 500.000. Gue ngerjain desain ini bisa gak tidur 2 hari, gak setimpal sama apa yang gue kerjain. Waduh, gimana nih? Gimana? Ya udah deh, gak apa-apa kak. Ya, perkenalkan, saya Valentino. Saya sudah 3 tahun pengalaman dalam bidang desain grafis. Mengapa saya memberikan 2 juta per project? Karena yang pertama saya harus bayar listrik. Yang kedua adalah timbal balik dari pendalaman bidang desain grafis saya. Yang ketiga adalah Oke guys, jadi itu aja tips-tips dari gua. Jadi jago desain itu nggak cukup guys, karena kita membutuhkan skill lain sebagai pelengkap. Jadi gimana? Apakah di video ini masih ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, kalian tambahkan di komentar. Dan jangan lupa komen video apa lagi yang harus gua buat pada kesempatan berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita masuk aja ke outro-nya.